Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Salsabila, NIM 2120086 dari kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari UTS Manajemen Pendidikan saya. Yaitu yang pertama, jika saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan di daerah, maka saya akan merancang rencana yang strategis untuk mengembangkan pendidikan yang akan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saya. Langkah pertama, saya akan buat visi, misi, dan tujuan saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Yang pertama yaitu visi saya menjadi instansi pengembangan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan dapat berpikir kritis dan juga kreatif. Selanjutnya, misi saya yaitu yang pertama, mengasah potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Yang kedua, meningkatkan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam pendidikan. Dan yang kelima, memperluas sumber daya manusia. Dan yang keenam, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, meningkatkan tata pelayanan pendidikan yang baik. Selanjutnya, saya akan menentukan strategi apa yang akan saya gunakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang saya buat tadi. Yang pertama yaitu mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran yang menyenangkan di suatu pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidik. Selanjutnya, saya akan menentukan program pendidikan yang akan saya laksanakan dan sarana pendidikannya. Program pendidikan ini saya laksanakan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah saya rancang. Yang pertama yaitu program membangun kelas baru dan merenovasi kelas yang lama. Yang kedua, mengadakan sekolah alam. Yang ketiga, melengkapi fasilitas yang ada di sekolah. Yang keempat, mengadakan bimbingan konseling yang teratur. Yang kelima, memberi beasiswa pada siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Yang keenam, mengadakan ekskul berdasarkan minat bakat untuk mengasah potensi peserta didik. Selanjutnya, sasaran pendidikan saya yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan tidak ada anak yang tertinggal baik secara geografis atau ekonomis, dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan nomor 2 yaitu pendidikan nasional yang seharusnya diterapkan untuk sekarang dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan kreatif, yaitu seseorang pendidik harus dibekali strategi pengelolaan kelas yang tepat agar dapat menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif, dan juga seorang pendidik atau guru sebaiknya membangun kedekatan dan keakraban dengan peserta didik agar kelas bisa lebih aktif dan peserta didik bisa dengan leluasa berpartisipasi saat berdiskusi. Suasana belajar yang nyaman dapat membantu siswa dan mempermudah pendidik untuk menerima dan menyampaikan materi sehingga siswa juga dapat berpikir kritis dan mengeluarkan pendapatnya. Dengan cara ini dapat untuk memajukan pendidikan Indonesia karena siswa merasa nyaman saat proses pembelajaran. Pendidikan juga harus menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan pada peserta didik. Dan pendidik juga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang bersifat sosial. Jika proses pembelajaran terlaksana dengan baik, maka ini juga dapat berdampak pada berkembangnya pendidikan negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 3. Cara guru untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh dengan mandiri, yaitu jika seorang guru ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadikan pendidikan yang sangat bermutu, sebelum itu kita harus meningkatkan kualitas dan mutu dari seorang pendidik tersebut. Terlebih dahulu, kita harus meningkatkan kualitas pendidik karena tugas pendidik yaitu menyampaikan materi atau ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik. Nah, jika kualitas pendidik sudah ditingkatkan, maka ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, karena peserta didik menerima ilmu dan pendidikan dari
pendidik yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas ini, maka guru juga membutuhkan pelatihan profesional untuk menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan guru tersebut. Dan pelatihan ini akan sangat bermanfaat jika seorang guru dapat meningkatkan dan menjamin kompetensi sebagai guru yang profesional, karena selalu belajar untuk hasil yang maksimal menjadi seorang pendidik. Selanjutnya yang keempat yaitu cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan produktif ialah sebelumnya untuk meningkatkan SDM di perguruan tinggi ini terlebih dahulu kita menentukan minat dan bakat dari siswa ini agar mempermudah jalannya pendidikan yang akan ia tempuh. Nah, jika mereka sudah menentukan minat dan bakat, maka selanjutnya kita bisa mengarahkan kemampuan mereka mengenai minat dan bakat masing-masing. SDM yang berkualitas juga membutuhkan proses yang maksimal dan tepat, sehingga dibutuhkan juga suatu program pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan dan mengembangkan kualitas SDM yang sesuai transformasi sosial. Pengembangan SDM juga dapat ditingkatkan secara individual, seperti meningkatkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Pengembangan secara individual ini juga dapat dilakukan dengan mengakses sumber-sumber informasi sebagai sumber belajar. Dalam meningkatkan kualitas SDM ini juga dilihat dari tinggi atau rendahnya kreativitas dan produktivitasnya. Contohnya, produktivitas kita pada bidang teknologi masih rendah karena kita cenderung menjadi konsumen daripada menjadi produsen. Dan pada sektor pangan pun kualitas kita masih rendah karena kita masih banyak hanya melakukan impor beras. Untuk mengatasi rendahnya kualitas SDM yang ada di negara kita ini, kita perlu pemerataan teknologi, kualitas pendidikan, dan manajemen pendidikan di Indonesia. Pada daerah-daerah terpencil, manajemen pendidikan masih cenderung diabaikan karena inilah tidak terciptanya pemerataan. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia ini, maka kita mengasah kemampuan dan memberi banyak pelatihan kepada mahasiswa yang notabene sebagai SDM nantinya. Jika kita sudah mampu untuk menciptakan generasi yang cerdas, kompetitif, dan produktif, maka terciptalah SDM yang berkualitas yang dapat memajukan bangsa ini. Dengan itu, ditekankan lagi untuk selalu mengasah kemampuan dan potensi diri untuk hasil yang maksimal dan juga mendapat pelatihan yang profesional untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya nomor 5 yaitu hal yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan sekolah, kepemimpinan dan kebijakan kepala sekolah sangatlah penting, karena kepala sekolahlah yang mengarahkan guru-guru lainnya untuk melakukan suatu proses pembelajaran dan kreativitas. Kepala sekolahlah juga yang sangat diperlukan agar sekolah yang dipimpinnya bagus dan menarik. Dan juga untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan sekolah ini, infrastruktur sekolah pun juga sangat penting karena jika sarana dan prasarana dan fasilitas lainnya terpenuhi dengan maksimal, maka ini dapat menumbuhkan semangat siswa karena fasilitas yang disediakan sangat memadai dan ini juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang serba lengkap. Selain meningkatkan infrastruktur sekolah, proses pembelajarannya pun juga diciptakan semenarik mungkin dan juga senyaman mungkin. Dalam proses pembelajaran juga perlu mendorong kreativitas pada siswa agar dapat mengeluarkan ide-ide menarik dan juga mendorong para siswa agar termotivasi untuk giat belajar guna meningkatkan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan pada saat proses pembelajaran. Jika semua ini telah terlaksana, maka bisa dikatakan lembaga pendidikan ini sudah menjadi lembaga pendidikan yang sangat diharapkan oleh semua pihak. Selain meningkatkan kreativitas siswa, guru juga diminta untuk selalu mengasah potensi siswa agar dapat menemukan minat dan bakat. Dan juga guru diminta untuk melatih siswa agar berpikir kritis. Selanjutnya nomor 6 yaitu dikutip dari jurnal yang berjudul Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan oleh Nurlindah dan Mukhalifah Mustami dan Musdalifah. Jurnal ini menjelaskan mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.
Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa sebelum merekrut pendidik dan tenaga pendidik, terlebih dahulu kita perlu mengadakan perencanaan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan guna mengetahui bagaimana latar belakang dari seorang calon pendidik dan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Di sini saya sangat setuju dengan ini karena sebelum merekrut seorang pendidik, kita sangat perlu untuk mengetahui latar belakangnya, dan ini juga berguna untuk melihat apakah calon pendidik ini cukup berkualitas untuk direkrut sebagai seorang guru atau tidak. Karena kualitas seorang pendidik juga menentukan bagaimana cara dia akan mengarahkan para peserta didik untuk menerima ilmu dan materi dari yang ia sampaikan. Jika seorang pendidik cukup berkualitas, maka ini juga dapat berdampak dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Untuk mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas, maka dibutuhkan sebuah metode rekrutmen dan seleksi yang tepat tepat dilandasi dengan perencanaan yang matang. Untuk mengupayakan mutu pendidikan yang bagus, maka melakukan perencanaan ini sangat tepat dan juga menempatkan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik dari jurnal ini yaitu jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan tenaga pendidik yang berkualitas dan bermutu bagi lembaga pendidikan. Implikasi dari jurnal ini terdapat terhadap pelaksanaan pendidikan sekarang, yaitu kita dapat melaksanakan perencanaan dan pengadaan dan seleksi bagi calon tenaga pendidik untuk mengetahui latar belakang, kualitas, dan mutu dari calon tenaga pendidik, dan juga kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan. Dengan hal ini kita dapat meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.